Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku sekalian, para mahasiswa baru UIN Antasari yang Bapak muliakan, alhamdulillah kita mengawali untuk menjadi mahasiswa UIN Antasari melalui forum PBAK, pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan. Saat ini Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang materi sukses studi di perguruan tinggi. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, sukses itu terkait dengan proses untuk mencapai sebuah tujuan. Maka terkait dengan studi di perguruan tinggi, khususnya di UIN Antasari, anak-anakku sekalian harus memahami dulu kalian ini mau kemana, menggunakan bahtera apa, menggunakan kendaraan apa dalam studi di UIN Antasari ini. Nanti terkait dengan pengenalan terhadap prodi yang diminati, kemudian juga terkait dengan fasilitas yang dipunyai, dan tentu juga dengan berbagai kesempatan yang diberikan oleh UIN Antasari baik melalui perkuliahan, organisasi kemahasiswaan, dan lain-lain. Anak-anakku sekalian, karena sukses itu adalah proses, maka yang paling penting dulu kalian mengenal potensi diri masing-masing. Kita harus yakin bahwa setiap manusia dilahirkan dengan potensinya masing-masing. Tidak ada orang yang 100% istimewa, tidak ada. Tidak ada orang yang hebat semuanya, tidak ada. Pasti dia punya kelebihan dan punya kekurangan, termasuk kalian, termasuk Bapak juga, termasuk kami yang senior-senior yang lebih dulu kuliah di sini. Oleh karena itu, setiap potensi yang kalian miliki itulah nanti yang dikembangkan. Nanti kalian juga akan dibantu oleh teman-teman dari Yayasan Psikologi, dari teman-teman dosen psikologi Islam di Fakultas Usuluddin, untuk bagaimana mengenal potensi diri kalian masing-masing. Nah, dari situ kemudian kalian harus fokus untuk belajar, kemudian juga tentu saja berorganisasi, melatih pengembangan diri, karena tentu saja kesuksesan itu banyak ditunjang oleh kecerdasan akademik dan kecerdasan sosial, di samping tentu saja kecerdasan spiritual kita. Nanti anak-anakku sekalian akan dibimbing melalui pembelajaran. Pembelajaran ini tujuannya adalah mengasah kecerdasan akademik. Maka anak-anakku sekalian harus fokus nanti belajar sesuai dengan arahan dari dosen yang ditugaskan untuk mengajar. Karena biasanya belajar di perguruan tinggi itu di kelasnya cuma sedikit, ibarat orang mau bikin baju, perguruan tinggi itu hanya dikasih mesin jahit, dikasih gunting, dikasih kain. Nanti anak-anakku sekalian yang memotong, kemudian menjahit untuk dijadikan baju model apa. Maka nanti peran perpustakaan, peran media yang bisa memberikan informasi untuk pengembangan akademik itu sangat diperlukan. Dan itulah nanti perbedaan yang sangat radikal antara belajar di tingkat SLTA dengan belajar di perguruan tinggi. Anak-anakku sekalian lebih banyak ditugasi untuk mandiri. Jadi dosen itu hanya mendorong saja, memberikan motivasi, nanti kalian yang akan aktif belajar. Maka dengan belajar seperti itu, insya Allah nanti aspek akademiknya akan baik. Dan jangan lupa setiap hari harus membaca. Tidak ada hari tanpa membaca. Mahasiswa itu kemana-mana bawaannya buku. Kalau sekarang mendingan kita bisa bawa buku elektronik. Nah, kalau dulu kita harus bawa buku yang besar-besar pakai tas besar. Kalau sekarang mungkin tinggal satu bawa smartphone, anak-anakku sekalian sudah bisa menggali informasi. Tapi jangan lupa setiap hari membaca. Terus nanti juga lakukan diskusi dengan teman-teman terkait dengan materi yang sedang kalian dalami. Itu beberapa hal yang harus dilakukan untuk sukses di tingkat akademik. Yang kedua, pada aspek organisasi,
Yang dimaksud organisasi ini bisa dalam arti formal atau dalam arti non formal. Dalam arti non formal itu misalnya kita tinggal di masyarakat. Di masyarakat itu ada mushola, ada masjid, nanti ada karang taruna, ada kelompok-kelompok komunitas anak-anak dan remaja. Nah, itu anak-anakku sekalian harus ikut di situ, harus berbaur. Karena dari situ nanti kalian akan belajar mengasah kecerdasan sosial. Kita bisa berkomunikasi, bisa berteman, bisa saling membantu dan sebagainya. Karena beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa manusia sukses itu tidak ditentukan oleh kecerdasan atau tingkat IPK yang tinggi saja, tapi kemampuan dia untuk bersosialisasi dengan sesama manusia, dengan masyarakatnya. Nah, kemudian yang ketiga, juga jangan lupa kita mengasah kecerdasan spiritual kita. Sebagai perguruan tinggi yang konsen untuk pengembangan bidang keagamaan, UIN Antasari mengamanahkan kepada seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswanya untuk aktif mengasah kecerdasan spiritual. Karena dengan spiritual yang baik, insya Allah kecerdasan-kecerdasan yang lain itu akan mengikuti. Kecerdasan spiritual adalah bagaimana komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara intensif. Jangan lupa sholatnya, disiplin, usahakan tahajudnya, membaca Quran tiap hari, lakukan berbagai kebaikan atas nama Tuhan, atas nama keikhlasan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan 3 hal ini, insya Allah kalian nanti betul-betul akan sukses di perguruan tinggi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.